lo ganteng, lo aman. Atau ketika kalian udah cakep, 70% masalah di hidup kalian itu terselesaikan. Seolah kehidupan sosial itu mandang fisik. Masalahnya secara realita itu benar adanya. Ketika kalian bertemu dengan seseorang dan justru menghasilkan kesan pertama yang jelek, kalian cenderung akan sulit diterima oleh masyarakat. Jadi apakah orang jelek tidak layak berbaur? Jawabannya ya enggak juga. Loh, kok bisa? Jadi inilah salah paham antara istilah cakep dan jelek di mata masyarakat. Dan selamat datang di segmen Belajar Aja. Pertanyaannya, apakah kita semua mandang fisik? Jawabannya, iya, karena pada dasarnya beauty privilege is real, dimana orang-orang yang cenderung memiliki muka cakep, entah simetris, proporsi yang bagus, dan lain-lain, akan dinilai terkesan positif. Sedangkan sebaliknya, jika memang memiliki wajah yang sebenarnya netral-netral aja, tapi memang tidak simetris, tidak memiliki proporsi yang baik, dan lain-lain, justru masyarakat malah menilai seolah itu negatif. Statement ini sendiri didapatkan dari hasil penelitian dari Princeton University pada tahun 2006. Ditambah di masyarakat ada yang namanya halo effect, di mana halo effect adalah suatu bentuk bias yang mempengaruhi cara kita menilai seseorang berdasarkan kesan keseluruhan mereka dan menerapkan penilaian yang sama pada sifat-sifat khusus yang dimilikinya, yang pada intinya masyarakat pada akhirnya akan selalu ngejudge dari first impression mereka, dan penilaian first impression ini dinilai berdasarkan tergantung masing-masing individu. Terkadang ada orang yang bisa langsung ngejudge kepribadian kita dari cara kita ngomong, terkadang juga ada yang dari cara kita berjalan, berpakaian, dan tentu saja fisik atau ya bentuk muka dan badan kita. Tapi tetap saja, menurut pencetus istilah halo effect ini sendiri, yaitu Edward Thorndike pada tahun 1920, penampilan fisik seringkali menjadi elemen utama yang memicu efek ini, yang pada akhirnya lu cakep, lu aman lagi. Dan selain penelitian, kita bisa melihat realita di dunia nyata juga. Gak usah jauh-jauh ke Amerika Serikat, di mana orang-orang memiliki fisik berkulit gelap dijadikan atau dianggap sebagai budak. Kita masuk ke Indonesia aja, banyak sekali ketimpangan sosial antara orang yang dinilai cakep dan orang yang dinilai jelek. Seperti di ranah artis, ketika artis cantik atau ganteng terkena sebuah kasus, mereka cenderung dibela bahkan disupport. Sedangkan ketika artis yang emang kurang cakep terkena kasus, jelas hujatan akan terus dilemparkan ke artis tersebut. Dalam dunia pekerjaan, orang-orang yang berpenampilan menarik justru menjadi sebuah syarat untuk sebuah pekerjaan itu sendiri. Seolah orang-orang yang kurang menarik tidak layak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Dan masih banyak lagi kasus-kasus ketimpangan sosial akibat fisik cakep dan fisik jelek. Tapi masalahnya, kebodohan masyarakat sekarang atau bahkan semua orang yang rasis fisik ini adalah mereka pikir semua dinilai dari fisik. Padahal cara kita menilai seseorang, entah itu untuk konteks rekan kerja, berteman, atau bahkan pasangan, itu lebih dan lebih dari sekedar fisik. Tapi di sisi lain penampilan juga memang sepenting itu. Loh, jadi mana yang benar? Katanya mandang fisik itu salah, tapi justru kita kok dituntut untuk menyanggah penampilan seolah itu penting juga. Kalau memang mandang fisik itu nggak boleh dan tidak penting, kenapa kita harus menjaga penampilan fisik kita? Seolah kita justru terpaksa masuk ke lingkungan yang serba mandang dari cover doang. Intinya, ya jawabannya realistis saja, karena pada akhirnya semua manusia akan menilai kalian dari penampilan kalian dulu, baru dari yang lainnya.
Alias semua orang pasti menilai kalian dari first impression mereka. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika masyarakat terlalu menilai first impression mereka dari fisik kalian saja tanpa melihat nilai-nilai yang lain seperti kepribadian, sikap-sikap kalian, dan lain-lain. Karena pada akhirnya ya don't judge a book by its cover. Makanya jika kalian melihat konten-konten di sosial media yang kayaknya menilai orang dari ganteng atau cantiknya aja atau ya fisiknya aja, itu adalah orang-orang bodoh. Tapi jika kalian melihat orang entah di real life ataupun di sosial media juga yang menilai orang dengan detail, mulai dari cara berbicara, kepribadian, dan lain-lain ya termasuk fisik juga, itu wajar karena ini berhubungan dari halo efek yang udah gue jelasin di chapter sebelumnya tadi. Sehingga sebagai masyarakat yang berkualitas tinggi, kita tidak pernah menilai orang dari satu sisi aja. Kita harus menilai mereka dari banyak hal. Kalau memang mulai dari fisik sampai kepribadiannya itu jelek semua, ya jelas akan cenderung dijauhi. Tapi kalaupun orang tersebut memiliki fisik yang cakep banget, tapi kepribadiannya juga zonk, ya jelas akan kita jauhi juga. Karena memang apa gunanya berteman yang emang kepribadiannya toksik. Tapi kalau memang orangnya itu cakep dan kepribadian sikapnya juga cakep, atau bahkan orang yang gak cakep sekalipun tapi kepribadiannya juga ya bagus, pasti kita akan cenderung menerima mereka. Itulah cara berpikir orang yang maju. Lalu artinya apakah orang-orang yang berpikiran maju ini bisa menerima kalian apa adanya? Ya enggak juga. Akhirnya balik lagi, walaupun secara moral fisik bukan segalanya, tapi first impression orang lain ke kalian itu sangatlah penting. Makanya jika kalian adalah tipe orang yang tidak mau merawat diri, tidak bisa berpenampilan rapi, dan memiliki kepribadian yang aneh, ketika berhadapan dengan seseorang, gue yakin banget mau muka kalian ganteng ataupun kalian kurang cakep, orang juga bakal jauhin kalian. Karena ya mau gimana, first impression orang itu ke kalian, walaupun kalian itu cakep sekalipun, tapi kalau penampilan dan kelakuan kalian gak bisa dijaga, ya orang bakal jijik juga. Jadi kesimpulannya kita memang harus tetap merawat diri sebaik mungkin, mau kita dicap cakep ataupun dicap jelek sekalipun. Karena mau kita jelek atau cakep, ketika bertemu dengan seseorang yang emang high value, pasti dia akan cenderung menerima kita. Bukan hanya karena fisik kita yang cakep atau enggaknya itu, tapi ya jelas adalah karena orang itu tahu kalau kita bisa merawat diri kita sendiri dan bisa menjaga diri sendiri, sehingga menghasilkan first impression yang baik. Tapi jika kalian sudah berusaha merawat diri dan menjaga penampilan dan menjaga kepribadian sebaik mungkin, dan orang-orang malah masih ngejudge kalian itu negatif cuma gara-gara muka kalian kurang cakep doang atau tidak memenuhi standar mereka, percayalah, orang-orang itu adalah orang-orang bodoh yang emang kolot aja. Jadi jauhi aja, karena masih banyak orang-orang yang bisa menilai seseorang itu dari first impression yang lebih meluas, gak cuma hanya dari fisik aja. Lagi pula definisi dari cakep itu sendiri pada akhirnya relatif. Bagi gua gak ada orang yang gak ganteng dan yang gak cantik. Hanya ada orang yang tidak bisa merawat diri dan enggak aja. Karena orang yang dijudge mukanya itu jelek, kalau dia bisa merawat diri dengan baik, menjaga sikap dan memiliki kepribadian yang baik banget, jelas pasti akan kelihatan cakep juga. Begitupun sebaliknya, orang yang udah dicap ganteng atau cantik sejak lahir, tapi kalau emang udah males-malesan dan gak bisa merawat diri ditambah dengan sifat-sifat pecundang lainnya, ya jelas ujung-ujungnya bakal dicap dekil juga. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apa kalian muak juga dengan lingkungan masyarakat yang kesannya mandang fisik terus? Silahkan komen aja. Intinya memang secara realitas manusia itu memandang fisik, tapi ya jelas manusia itu seharusnya menilai dari first impression sehingga mencakup tidak hanya dari fisik aja, tapi kepribadian, sikap, dan lain-lain. Oleh karena itu, ya kita harus menjaga penampilan juga. Mau secakep atau sejelek apapun kita, yaitu pun cakep jeleknya itu ya kata orang. Padahal belum tentu di mata orang lain juga. Karena orang yang berniat baik pasti akan dikelilingi oleh orang baik juga. Jadi, kalian suka segmen ini gak? Silahkan like dan share video ini. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.